Sekarang coba kita praktekkan ya teman-teman. Kita mengukur tegangan ya. Kita mengukur tegangan. Di sini kita akan mengukur tegangan dari PLN ya. Kita colokkan dulu stekernya. Ini saya ada medianya ini. Ini sudah saya siapkan media ukur ya. Sudah saya siapkan media ukur. Coba kita tancapkan dulu stekernya. Saya ukur dulu pakai tes pen. Saya tes dulu pakai tes pen ya. Nah, ya. Nyala kan ya? Nyala. Nah, ini kalau apa namanya? Kita mengukur tegangan yang ada di rumah, itu kan sudah jelas ya 220 ya. Jadi kurang lebih 220 lah. Jadi kita arahkan selektor kita ke 250 AC volt ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mengetahui pas posisi kita berada di dunia industri atau dunia pabrik, itu kan di dunia industri atau pabrik itu kan tegangannya itu sekitar pakai antara 380 atau 400 volt ya. Soalnya sudah main 3 pas lagi bukan 1 pas lagi ya. Nah, itu kita harus pakai 1000. Ini diarahkan ya yang ke tertinggi saja 1000, milih amannya ya. Soalnya kita nggak tahu nanti tegangan yang kita cek itu berapa ya. Sekarang kita coba cek tegangan yang di sini. Kita makainya ini ya AC 250 AC volt. Nah, kita coba. Nah, di situ apa namanya terbaca nggak sampai 200 ya, nggak sampai 200 kalau kita lihatnya dari layar HP ya. Soalnya layar HP ini kan nggak sejajar ya. Kalau sejajar itu 200 volt gitu, 200 AC volt ya. Nah, gitu teman-teman ya caranya ya. Jadi ini lihatnya harus dari sini agar tidak ada bayangan ini. Ini kan kelihatan ini bayangannya ini ya. Nah, ini kan kelihatan bayangannya ini. Kalau dari sisi sini ya. Tapi kalau dari sisi sini ya, dia nggak kelihatan bayangannya yang di cermin ini. Nah, inilah fungsinya cermin ya. Nah, kalau sejajar dari sini ini pembacaannya 200 volt ya. Nah, sekarang kita pakai untuk kita praktekkan untuk mengukur ohm ya. Ohm. Kita arahkan selektor ke ohm. Misalnya ke kali 10 ya. Kita kalibrasi dulu. Nah, ini harus di posisi 0. Kita nolkan dulu. Nah, ini sudah 0. Mungkin kalau di layar belum ya, tapi kalau di sini sudah, soalnya AVO-nya tidak sejajar pada kamera HP saya ya. Nah, sekarang kita ukur. Ini saya ada apa namanya stekernya, saya cabut dulu ya teman-teman. Nanti takutnya lupa, nanti kesetrum. Nggak bikin konten malah kesetrum nanti. Ini saya ada resistor ya. Nah, kita coba mengetahui nilai resistor ini. Nah, kita coba tes ini resistornya. Nah, jarum menunjuk pada 10 ya. 10 ya. Jarum menunjuk pada angka 10. Jarum menunjuk pada angka 10. Dan posisi selektor ada di pada kali 10K ya. Posisi selektor ada pada kali 10K. Berarti itu artinya pembacaan yang di layar 10 itu dikalikan 10K ya. Jelas teman-teman ya. Nah, setiap pembacaan yang di layar itu nanti dikalikan sama posisi range selektor yang
kita buat ya. Kalau kali 1 ya dikali 1K, kalau dikali 100 ya kali 100 ya. Nah, ini kan dikali 10K. Berarti 10 dikali 10K berarti 100K. Berarti resistor ini ya. Resistor ini nilainya 100K ya. Ini 100K. Kalau untuk praktek miliampere medianya saya nggak punya ya, soalnya ini terlalu kecil sekali ya. Tapi kalau untuk DC miliampere, kalau mau ngecek arus itu caranya itu harus di seri ya, probe-nya ya. Jadi kalau itu beban terus probe baru ke media ya, baru ke ke alat ukur ini. Jadi satunya ini kita ke bebannya, terus ini kaki ini ke bebannya satu lagi lah. Untuk bebannya satu lagi baru ke listrik ya. Nah, listriknya ini harus DC ya. Terus yang selanjutnya ke DC volt ya. DC volt tadi sama, pembacaannya sama AC volt tadi ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Kita pakai kali 50 ya. Kali 50. Ini sudah di 0. Stekernya saya colokkan lagi. Kita coba ukur. Nah. Ingat teman-teman, ini kan kalau untuk mengecek tegangan DC, yang plus harus sesuai plus, yang minus harus sesuai minus ya. Jadi ini kan ada plus, nah, ini harus sesuai, yang merah plus, yang hitam nanti harus minus ya. Soalnya nanti kalau nggak sesuai, nanti jarumnya pembacaannya akan terbalik, dia bacanya akan ke kiri nggak ke kanan ya. Coba kita contohkan ya. Kalau kita balik ya, nah, probe merah di min, probe hitam di plus, nanti akan kebalik dia bacanya. Loh, ya kan? Kebalik kan? Nah. Kebalik kan ya bacanya? Nah, kebalik kan? Nah. Sekarang kalau kita sesuai, plus di plus, min di min ya. Kita coba ya. Nah, ini berarti nilainya kurang lebih 22-an lah ya. Kurang lebih 22-an ya. Yang kita pakai adalah rank selektor 50. Jadi yang kita pakai baca itu yang itu ada tulisannya 0, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Yang kita pakai itu, soalnya posisinya ada di 50. Di posisi di selektor ada di 50. Kalau kita pakai 250 ya, kita bacanya di 0, 50, 100, 150, 200, 250 ya. Gitu ya pengertiannya ya. Jadi udah jelas teman-teman ya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa teman-teman ya, untuk demi berkembangnya channel saya ini, jangan lupa subscribe, like. Kalau yang ada ditanyakan ya coba ditanyakan di komen, insya Allah nanti saya akan jawab. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar bisa selalu update video tentang saya ya. Nah, itu teman-teman ya yang dapat saya bagikan tentang avometer atau multitester analog. Dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.